Kuncinya adalah sebetulnya kita harus memiliki 4 hal. Yang pertama adalah dreams, yaitu kita harus punya mimpi untuk menuju apa yang kita ingin capai. Kedua adalah kita harus memiliki roadmap, yaitu peta dalam kaitannya dengan menuju dreams yang ingin kita capai. Nah, lalu yang ketiga, kita juga harus memiliki network, sehingga kalau network kita luas, jaringan kita luas, kita punya kawan di mana-mana, akan saling kita support satu sama yang lain. Nah, yang keempat adalah, yang paling penting adalah kita memiliki passion atau keinginan kuat di bidang kita, sehingga apapun yang kita tuju bisa maksimal dan bisa tercapai, walaupun Anda di usia yang muda. Menjalankan profesi yang multi bidang, memang itu perlu passion atau komitmen yang kuat. Ibaratnya adalah di saat orang lain tidur, Anda udah bangun, Anda mengerjakan hal-hal yang harus Anda lakukan. Di saat orang lain mungkin sedang berjalan, mungkin Anda sudah berlari ribuan kilometer di depan Anda. Jadi filosofinya adalah Anda bukan one step ahead lagi. Mungkin bisa 100 bahkan 1000 step ahead di depan. Nah, kuncinya adalah balik lagi kerja keras, Anda harus punya passion di bidang Anda harus punya keteguhan hati, dan rasa saling membantu antara kita dengan yang lainnya. Pasti kesuksesan akan ada bersama dengan kita. Makna menjalankan profesi yang saya lakukan adalah, balik lagi, saya harus mengkombinasikan antara profesionalitas dengan sosial kemanusiaan. Karena kalau kita bisa mengkombinasikan dua itu, apa yang kita lakukan pasti akan happy di kitanya. Jadi, pekerjaan itu tentu harus dilakukan dengan profesional. Tapi tidak lupa apa yang kita kerjakan mungkin bukan lagi buat kita. Tapi pekerjaan itu kita bisa lakukan buat society, buat masyarakat di luar yang memang mungkin membutuhkan kita atau membutuhkan dukungan dari kita terhadap mereka. Memang memanage institusi, dari kita mengolah 1 orang, 10 orang, 100 orang, bahkan ribuan orang seperti ini, memang tidak mudah. Yang pasti manajemen Anda harus hands-on. Anda harus get things done. Jadi dalam mengerjakan sesuatu, Anda harus punya strategic thinking, grand strategy, tapi Anda juga harus bisa mengeksekusi apa yang menjadi grand strategi kita. Jadi manajemen yang sudah hands-on, manajemen yang bisa in touch dengan yang lainnya, sehingga yang namanya kepemimpinan kan bukan hanya kita mengerjakan sendiri, tapi meminta atau kita bisa menggiring orang lain mengerjakan hal-hal apa yang kita inginkan sebetulnya atau sesuai dengan strategi kita. Jadi manajemen hands-on menurut saya adalah manajemen yang cocok untuk pola zaman sekarang. Sisi idealis mungkin karena saya punya passion, orang itu harus ada kombinasi antara pendidikan dengan apa yang ada di dalam dunia corporate atau pekerjaan atau di yayasan. Sehingga idealisme saya ya tentu kalau kita ada di track yang namanya pendidikan, kita harus mencapai sekolah yang setinggi-tingginya. Nah, akan tetapi idealisme itu bukan hanya di pendidikan, tetapi kita harus imbangi dengan profesionalitas di pekerjaan. Bukan meraih karir yang setinggi-tingginya, tapi Anda bisa lakukan pekerjaan itu dengan maksimal dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Sehingga apa yang Anda lakukan itu bisa saling sinergis antara idealisme dengan profesionalitas. Filosofi hidup saya bekerja dengan penuh sincerity atau ketulusan, bekerja penuh dengan komitmen, dan lakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi call atau panggilan kita. Paling pertama ya Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena saya dilahirkan di bumi ini ya tentu karena Tuhan, kemurahan hati Tuhan kepada saya. Yang kedua ya pasti orang tua. Karena orang tua yang mendidik kita sampai dengan sekarang dengan segala jerih payah, susah payah, menyekolahkan, supaya meng-guide kita, supaya kita belajar yang namanya kehidupan dan bagaimana rasanya masuk ke dalam dunia pekerjaan. Nah, kalau tokoh-tokoh yang lain tentu banyak yang saya kagumin, tapi terutama keluarga atau orang tua. Ke depan saya ingin sebetulnya lebih banyak melakukan pekerjaan
yang punya kontribusi besar buat masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang menjadi harapan saya. Karena saat ini kan kita memimpin di sebuah yayasan Tarumanegara. Yayasan Tarumanegara adalah yayasan yang salah satu yayasan yang terbesar di Indonesia dengan aset yang begitu besar. Nah, tentu passion dengan kita membantu di yayasan, kita bisa menyejahterakan atau membantu orang, baik yang sekolah ataupun yang sakit, kita bisa membantu mereka. Tetapi kalau misalnya kita bisa membantu yang lebih besar lagi, kenapa enggak? Jadi obsesi saya ya tentu bisa berkontribusi lebih terhadap bangsa dan negara dan masyarakat ini, melalui bentuk apapun ya. Tentu saya meng-create yang namanya sistem. Jadi mengelola sebuah yayasan atau korporasi harus transparan dan akuntabel. Nah, kita meletakkan sistem yang kita saat ini kita menggunakan Oracle System, baik untuk sistem keuangan, human capital, regulasi, audit dan sebagainya. Nah, tentu legacy ini harus bisa diteruskan karena satu lembaga yang transparan dan akuntabel akan bisa long life, akan bisa everlasting untuk kedepannya. Nah, kalau untuk legacy yang lainnya, ya tentu kontribusi yang saya lakukan karena passion saya kan di bidang korporasi dan saya punya background di bidang hukum. Nah, tentu background di bidang hukum mudah-mudahan bisa banyak membantu masyarakat yang membutuhkan jasa-jasa hukum tentunya. Nah, tips untuk generasi milenial yang pasti selagi atau semudah mungkin jangan pernah menyerah. Kebanyakan orang-orang, sebagian besar walaupun tidak semua, ketika dia menghadapi satu challenge atau hambatan, dia akan selesai begitu saja atau putus begitu aja. Tetapi orang yang bisa bangkit dari masalah, itu adalah orang yang menurut saya akan bisa maju untuk kedepannya. Jadi, biasakan masalah itu yang akan mendewasakan Anda. Masalah itu yang akan bisa melit Anda untuk Anda bisa jalan ke depannya. Nah, kalau ditanya adalah misalnya bisa perjalanan saya sampai dengan saat ini, sebetulnya adalah masalah atau challenge yang mendewasakan saya. Kebetulan kalau ada masalah, saya tidak lari, tapi saya coba menghadapinya dengan satu persatu. Mungkin itu millennials bisa lakukan itu untuk ke depan. Work-life balance. Nah, work-life balance ini menarik karena saya senang, baik saya lakukan kan di bidang pendidikan, korporasi, hukum. Nah, tentu saya suka olahraga. Nah, tentu ya kita luangkanlah sekitar seminggu 2-3 kali untuk kita berolahraga ataupun kita relax, kita bisa shopping, jalan-jalan, atau kita bisa berkumpul dengan teman-teman atau kerabat, keluarga, dan sebagainya. Iya, kalau dengan basket itu sebenarnya ada filosofinya. Filosofinya adalah kalau Anda bola basket kan kita melakukan dribble. Ketika Anda dribble, bola yang kita dribble itu akan naik lagi ke atas. Artinya kalau Anda menghadapi masalah, Anda mendribble bola itu, masalah itu jangan Anda buang. Tapi masalah itu harus Anda hadapi. Dan itu akan mantul dengan Anda. Nah, jadi itu punya filosofi sebenarnya bola basket, Anda pantul ke bawah, dia akan naik ke atas. Jadi semakin Anda maju, pressure Anda akan makin kuat. Kedua adalah filosofi bola basket adalah sebenarnya dia kan bekerja dalam teamwork. Jadi Anda nggak bisa kerja dengan sendiri-sendiri, Anda harus bekerja sama dengan tim. Nah, teamwork itu yang sebenarnya kita bisa bekerja sama dengan banyak. Dan saya pun bermain bukan anak-anak yang seusia saya, bahkan jauh lebih muda yang tadi dibilang millennials tadi.